persoalan perempuan mempertontonkan tapi pikiranmu yang ngeres laki-laki. Saya saja cowok mau belajar cowok. Itu dia yang jadi permasalahan di Indonesia adalah sex education. Hai, nama saya Iyani. You can call me Mars cause I came from Mars. Umur 23 tahun. Status lagi di studio. Status berpacaran dengan penduduk bumi yang gorgeous. Laki-laki ya, bukan perempuan. Kesibukanku akhir-akhir ini adalah ya selayaknya anak milenial sekarang, rebahan, nonton YouTube, dengar podcast, ya sedikit-sedikit baca dan jangan lupa mengaji. Iya serius, mengaji kak. Saya harus menamatkan 30 juz. Saya juga tidak tahu siapa saya. Saya ini adalah perempuan yang pernah mengalami yang namanya tidak memiliki hak yang sama terhadap laki-laki. Nah makanya hari ini kita bicara tentang emansipasi wanita. Karena pernah ada di posisi itu menjadi alasan kenapa saya harus ngomong atau saya harus edukasi ke orang lain, menyampaikan ke orang lain bahwa ini loh emansipasi. Saya terkesan tidak menuntut siapa-siapa, tapi lebih ke memberikan edukasi ke orang lain bahwa emansipasi itu perlu untuk kehidupan bermasyarakat, karena jangan sampai ada lagi orang yang seperti saya merasakan bahwa karena gender saya tidak bisa memiliki hak yang sama dengan orang lain. Seperti itu, tidak bisa memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Gitu. Jadi pengalamannya, saya berorganisasi. Kemudian saya sudah belajar dengan baik, saya sudah melewati step by step untuk menjadi salah satu pemimpin di organisasi tersebut, tapi karena alasan gender makanya saya tidak diberikan kesempatan. Alasannya bahwa karena dia perempuan, jadi sepertinya dia tidak cocok deh menjadi pemimpin di tempat itu. Seperti itu. Jadi karena adanya itu saya merasa bahwa karena gender, Kenapa kita tidak bisa menjadi orang yang penting dalam satu lingkungan bermasyarakat seperti itu? Apakah atas dasar karena katanya perempuan itu mengambil keputusan berdasarkan perasaannya, tidak berdasarkan akalnya? Bukankah wanita lebih kompleks berbicara tentang akal dan perasaannya untuk mengambil keputusan? Apakah laki-laki tidak pernah berbuat kesalahan dengan mengambil keputusan berdasarkan akalnya? Seperti itu. Makanya hari ini saya harus menyampaikan ke semua orang bahwa hargailah kami sebagai perempuan. Wanita pun punya hak yang sama. Wanita pun punya hak yang sama dengan laki-laki, karena pada dasarnya munculnya emansipasi wanita karena perempuan dianggap sebagai suatu objek, sedangkan laki-laki adalah suatu subjek dalam bermasyarakat. Nah itu dia yang harus kita ubah pemikiran orang lain bahwa perempuan itu punya hak yang sama dengan laki-laki, seperti itu. Bukan justru menempatkan bahwa perempuan ini adalah sosok yang lemah. Makanya ada yang namanya parkir khusus perempuan, terus ada yang namanya gerbong kereta api khusus perempuan. Itu menurutku adalah berdasarkan pengetahuan yang saya dapatkan itu bersifat sementara. Justru bersifat jangka panjang adalah ketika kita sampaikan ke atau memberikan pengetahuan ke orang lain bahwa emansipasi itu butuh. Feminisme tentang bagaimana
perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Jangan memandang bahwa perempuan adalah sosok yang lemah. Emansipasi adalah bagaimana perempuan itu menuntut persamaan hak antara dengan gender yang lain. Kalau berdasarkan KBBI katanya perempuan ini digunakan sebagai sekedar budak saja, seperti itu. Nah, lahirlah R.A. Kartini yang membawa pergerakan itu bahwa perempuan juga harus sekolah, seperti itu. Nah, itu dia. Sebetulnya di sini bukan persoalan bahwa laki-laki lebih dari perempuan, bukan seperti itu, tapi lebih ke mempunyai hak yang sama. Hak dalam memilih, hak dalam bahwa saya harus sekolah juga, bahwa saya bisa bekerja, karena pada dasarnya emansipasi hadir itu karena perempuan dijadikan suatu objek, bukan subjek. Jadi perempuan ini bukan manusia, dia sebagai properti, seperti itu. Nah, karena perempuan sebagai properti, dia tidak memiliki hak suara, dia tidak bisa bekerja. Nah, karena itulah kenapa perempuan atau wanita-wanita terdahulu melakukan gerakan emansipasi wanita atau feminisme. Nah, ini yang jadi kunci, dan ini yang saya mau sampaikan untuk semua orang, untuk semua wanita, bahkan laki-laki, karena tidak menutup kemungkinan ada laki-laki yang mengagung-agungkan feminisme, justru ada juga perempuan yang mengagung-agungkan patriarki. Nah, duduknya saya hari ini di sini untuk menyampaikan atau mengedukasi teman-teman, bukan hanya sekedar solusi sementara, tapi dengan menyuarakan, dengan melakukan hal-hal kecil seperti ini, itu bisa berdampak atau bisa merubah pola pikirnya orang lain bahwa oh iya, wanita harus punya hak yang sama terhadap laki-laki, bukan terhadap laki-laki, sama dengan laki-laki. Nah, itu dia, kompleks hak atas dirinya sendiri, hak atas pilihan hidupnya, hak atas bekerja, hak atas berpendapat, seperti itu. Nah, hal-hal yang dibatasi lah itu, yang seperti wanita dulu dilarang sekolah, wanita dulu hanya boleh bekerja di rumah. Nah, itu dia yang harus kita ubah, bahwa wanita juga punya hak yang sama dengan laki-laki. Dan salah satu hal yang paling penting yang mau saya sampaikan, bahwa perempuan karena adanya kekerasan seksual yang selalu menempatkan perempuan, ketika terjadi yang namanya kekerasan seksual, justru perempuannya yang diperlihatkan. Nah, itu dia, itu yang harus kita ubah pola pikirnya, bukan persoalan baju terbuka, bukan, tapi pola pikir laki-laki terhadap perempuan, begitu, bahwa perempuan ini bukan orang yang lemah, begitu. Itu bukan karena perempuannya yang kasih tontonkan duluan sehingga dilihat, atau bagaimana? Kalau bicara tentang, iya, banyak yang bilang bahwa kau yang perlihatkan tubuhmu, jadi ya saya bebas untuk menikmatinya, bukan begitu. Maksudnya bahwa apakah saya tidak bebas dengan nyamannya saya? Nah, itu letak jadi alasan juga saya bicara di sini, karena yang paling penting adalah pola pikirnya, bahwa itu dia yang jadi permasalahan di Indonesia adalah sex education. Butuh yang namanya edukasi tentang seks, supaya tidak ada pikiran-pikiran seperti itu, tidak ada pikiran-pikiran untuk melakukan seks di luar nikah, tidak ada pikiran untuk melecehkan orang lain. Itu dia, itu yang paling penting. Ini yang marak dibicarakan, tapi tidak ada solusi, sekedar hanya pembicaraan saja. Nah, itu dia yang jadi masalah, Kak. Bukan persoalan perempuan mempertontonkan, tapi pikiranmu yang ngeres laki-laki, gitu. Nah, solusinya adalah sex education. Itu yang paling penting. Serius, itu hal yang penting untuk dipelajari
adik-adikku di luar sana, angkatan-angkatanku dan orang-orang laki-laki maupun perempuan bahwa suatu hal kesalahan ketika melakukan pelecehan terhadap perempuan. Dan saya sedih sekali karena RUU PKS tidak dibahas atas dasar tidak jelas. Ini pembahasan yang rumit, memang rumit dan harus kalian bahas. By the way, saya marah. Serius harus dibahas itu, Kak. Korelasinya adalah karena wanita selalu ada di posisi sebagai korban, tapi dia yang dipertontonkan bahwa ini kemarin yang di video berapa juta itu. Justru harus laki-lakinya yang atau kedua pihak yang dikasih lihat bahwa inilah orang yang membeli dan inilah orang yang menjual, begitu. Jangan hanya sosok perempuannya yang dipertontonkan, begitu. Butuh sekali itu yang namanya sex education. Hal yang tabu sekali, Kak. Justru orang kita ini ada bahkan saya nonton YouTube yang bilang saya saja cowok mau belajar coli gitu, mau belajar coli, justru saya tidak tahu, saya takut bertanya sama orang tuaku. Nah, kita ini seperti saya nanti insya Allah punya anak, saya akan ajarkan itu sex education kepada anak-anak saya supaya tidak ada lagi yang terjadi namanya pelecehan. Karena sex education itu adalah kebutuhan, itu sex education itu adalah pintu untuk melahirkan generasi-generasi selanjutnya. Why? Kenapa? Apa kebaikan dari sex education? Kebaikannya justru sex education itu bukan hal negatif. Feedback positifnya adalah tidak ada lagi yang namanya tingkat kehamilan di luar nikah yang meningkat setiap harinya. Begitu. Terhindar dari penyakit-penyakit seks menular. Pesanku adalah sebagai wanita, karena marak di luar sana yang membahas tentang pelakor lah, perempuan hanya sebagai objek, perempuan itu bla bla bla, memamerkan lah apa segala macam. Jadi untuk perempuan di luar sana, agar kau bisa menempatkan dirimu sebagai perempuan di masyarakat, berpengetahuanlah, hargai dirimu, itu dia. Dan untuk laki-laki harus banyak-banyaklah belajar tentang emansipasi, karena emansipasi bukan hanya berbicara tentang perempuan, tapi itu juga berbicara tentang perilaku laki-laki terhadap perempuan. Untuk tepi kata, sukses terus. Semoga apa yang dilakukan tepi kata hari ini selalu bermanfaat untuk semua orang, dan terima kasih sesinya hari ini.